Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Farmasi Veteriner dengan anggota saya sendiri, Syira, bersama teman saya, Naswa, Melisa, Alfandra, dan Tiara, dengan dosen pengampu, Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma S.Farm MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai obat dan alat kesehatan hewan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai hierarki Kementerian Pertanian sebagai dasar struktur dalam pengawasan dan pengelolaan obat serta alat kesehatan hewan di Indonesia. Hierarki Kementerian Pertanian di Indonesia terdiri dari 7 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional di bidang pertanian dan kesehatan hewan sebagai arah utama pembangunan subsektor peternakan. Tingkat kedua, Kementerian Pertanian atau disebut juga Kementan. Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Pertanian bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian, termasuk subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Dasar hukum yang melandasinya yaitu ada dua. Yang pertama, Permentan nomor 19 tahun 2022 dan Permentan nomor 26 tahun 2021. Tingkat 3, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atau disebut juga Ditjen PKH. Ditjen PKH melaksanakan kebijakan teknis terkait produksi, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, serta pengawasan obat dan sediaan veteriner. Tingkat 4, Direktorat Teknis di bawah Ditjen PKH, yaitu ada 3 direktorat. Yang pertama itu ada Direktorat Kesehatan Hewan atau disebut juga Keswan, mengatur standar dan pengawasan obat hewan berdasarkan Permentan nomor 16 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2024. Yang kedua itu ada Direktorat Kesmafet, memastikan keamanan dan sanitasi produk asal hewan. Selanjutnya yang terakhir ada Direktorat Perbibitan Produksi Ternak serta Direktorat Pakan, mendukung ketersediaan bahan dan pengawasan pakan hewan veteriner. Tingkat 5, Unit Pelaksana Teknis atau UPT, terdiri dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan atau disebut juga BBPMSOH dan Balai Veteriner atau Balai Vet yang melakukan pengujian mutu, sertifikasi, dan diagnostik penyakit hewan di daerah. Tingkat 6, Profesi dan Pelaku Usaha, meliputi dokter hewan, farmasis veteriner, serta industri obat hewan yang berperan dalam penggunaan produksi dan pengawasan obat hewan. Tingkat 7, Pengawasan dan Evaluasi, dilakukan oleh Otoritas Veteriner Nasional serta Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH dan UPT untuk memastikan keamanan, mutu, dan ketelusuran obat hewan yang beredar. Yuk kita bahas apa itu obat hewan. Jadi, obat hewan itu menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017, obat hewan ada sediaan tunggal atau campuran bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi fungsi fisiologis dan status kesehatan hewan. Tujuan dan fungsi dari obat hewan ini yang pertama untuk pencegahan dan pengobatan penyakit hewan, meningkatkan produktivitas, contohnya seperti penggunaan vitamin dan suplemen untuk menunjang reproduksi dan metabolisme, serta menjaga keamanan produk pangan asal hewan dari residu obat berbahaya. Klasifikasi obat hewan berdasarkan tingkat bahaya dalam penggunaan ada obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Untuk bentuk sediaan obat hewan mirip dengan obat manusia, hanya disesuaikan dari dosis dan bentuknya dengan spesies hewan. Bentuk yang pertama itu ada bentuk padat, contohnya ada tablet, bolus, dan premix pakan. Kemudian ada juga obat hewan cair, seperti larutan oral, suspensi, maupun injeksi. Lalu obat hewan semi padat seperti salep dan gel. Ada juga obat hewan aerosol, contohnya semprotan antiseptik, dan juga obat hewan yang berasal dari biologi seperti vaksin, serum, dan antisera.
Selain obat, ternyata hewan juga memiliki alat kesehatan tersendiri, disebut sebagai alat kesehatan hewan atau Alkeswan. Alkeswan ini merupakan setiap instrumen, aparatus, mesin, peralatan, bahan, atau perangkat yang digunakan untuk mendiagnosis, mencegah, mengobati, merawat, atau meningkatkan fungsi fisiologis hewan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, aksesuar ini dapat berupa alat manual, mekanis, elektronik, atau digital, termasuk juga bahan habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan hewan. Alat kesehatan hewan ada banyak macam penggolongannya yang dilakukan untuk memudahkan pemahaman dan pengelolaan peralatan agar penggunaannya sesuai fungsi dan efisiensinya. Ada 8 aspek utama dalam penggolongan Alkeswan, yaitu pertama berdasarkan fungsinya, apakah alat ini digunakan untuk diagnosis, perawatan, pembedahan, reproduksi, atau penelitian. Kemudian berdasarkan sifat pemakaiannya, apakah alat ini digunakan sekali pakai atau dapat digunakan berulang kali. Kemudian berdasarkan kegunaannya, untuk apa alat tersebut digunakan, misalnya untuk pemeriksaan penyakit, terapi, atau sterilisasi. Kemudian berdasarkan umur peralatannya, seperti masa pakai alat, ada yang tahan lama seperti autoklav, ada juga yang jangka pendek seperti kateter. Kemudian berdasarkan macam dan bentuknya, variasi desain dan ukuran disesuaikan dengan jenis hewan dan tujuan penggunaan. Ada juga yang berdasarkan kriteria, kategori, atau kode pabrik. Pengelompokan ini berasal dari produsen untuk standar mutu dan keamanan alat. Selanjutnya itu berdasarkan kemudahan penggunaannya. Tingkat kepraktisan alat saat digunakan di lapangan atau klinik hewan. Dan yang terakhir itu berdasarkan kepraktisan penyimpanannya, yang dapat mempertimbangkan ukuran, bahan, dan cara penyimpanan agar alat tetap steril dan awet. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis Alkeswan. Yang pertama ada alat-alat membalut, contohnya kasa, perban, plester yang digunakan untuk menutup luka atau mencegah infeksi. Yang kedua, alat-alat perawatan. Alat ini digunakan untuk membersihkan, memandikan, atau merawat hewan pasca perawatan. Yang ketiga, jarum dan benang jahit yang digunakan dalam tindakan bedah atau penutupan luka. Yang keempat, alat untuk mengambil atau mengeluarkan cairan atau darah, misalnya spuit, jarum suntik, pipet, dan aspirator. Yang kelima adalah kateter. Kateter ini digunakan untuk mengalirkan atau mengeluarkan cairan dari tubuh hewan. Kemudian alat penampung seperti botol sampel, wadah urin maupun tabung darah. Selanjutnya adalah peralatan rumah sakit hewan, misalnya tempat tidur hewan, meja operasi, atau kandang isolasi. Yang kedelapan adalah peralatan sterilisasi, contohnya autoklav, oven, atau alat sterilisasi uap. Yang kesembilan ada peralatan bedah dan diagnostik seperti pisau bedah, gunting jaringan, mikroskop, atau stetoskop. Dan yang terakhir yaitu peralatan timbangan kesehatan yang digunakan untuk menimbang berat badan hewan sebagai dasar dosis obat. Selanjutnya, extra label drug use atau ELDU. ELDU ini merupakan istilah yang sering digunakan dalam kedokteran hewan. ELDU ini menunjukkan cara penggunaan obat di luar label yang merujuk pada penggunaan obat yang sudah disetujui dengan baik untuk manusia maupun hewan. Namun, ELDU ini digunakan dalam cara yang tidak sesuai dengan informasi resmi yang telah tertera pada label. Contohnya itu, yang pertama, obat yang disetujui untuk anjing namun digunakan untuk kucing. Kemudian yang kedua, obat yang disetujui untuk suatu penyakit namun digunakan untuk penyakit yang lain. Secara keseluruhan, penggunaan extra label ini harus dilakukan oleh dokter hewan dalam hubungan yang sah dengan klien dan pasiennya agar obat ini tuh legal. Obat-obat yang digunakan dalam extra label antara lain yaitu yang pertama terdapat tetrasiklin, contohnya oksitetrasiklin memiliki extra label yang umum seperti digunakan untuk hewan pangan di luar label spesies atau durasi yang disetujui. Dengan catatan resiko ini terdapat resiko residu resistensi bakteri besar. Kemudian laporan di Indonesia menyebutkan bahwa tetrasiklin ini salah satu
jenis obat yang banyak digunakan untuk hewan. Kemudian, contoh obat lainnya ini terdapat sulfonamida, quinolone atau fluoroquinolones, kemudian golongan analgesik atau antiinflamasi untuk manusia yang dapat digunakan pada hewan kecil atau eksotik. Kemudian terdapat antibiotik manusia juga yang dapat digunakan kembali ke hewan seperti aminoglikosida dan golongan makrolida. Kemudian terdapat juga obat antiparasit yang disetujui untuk satu spesies digunakan pada spesies lain. Selanjutnya, contoh kasus yang lazim pada eldu ini. Yang pertama, sapi perah dengan mastitis bakteri yang tidak merespon terapi standar. Situasi ini dapat disebabkan oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik mastitis yang umum. Dokter hewan telah melihat obat mastitis yang terdaftar atau on label untuk spesies sapi perah, kemudian telah dicoba namun terapi gagal. Kemudian dokter hewan tersebut mempertimbangkan apakah penggunaan antibiotik intramammary atau sistemik yang terdaftar untuk sapi potong ini, atau bahkan obat manusia yang memiliki spektrum aktivitas bakteri yang dibutuhkan untuk sapi perah dengan mastitis bakteri ini. Kemudian pada kasus yang kedua ini, yaitu terdapat kucing domestik dengan infeksi saluran kemih kronis yang resisten. Pada klinik hewan di Jakarta menerima kucing domestik jenis Felis catus dengan infeksi saluran kemih yang berulang, tidak merespon terapi antibiotik biasa seperti amoxicillin dengan asam clavulanat. Kultur ini menunjukkan bahwa bakteri gram negatif dengan resistensi pada berbagai jenis antibiotik. Kemudian, obat veteriner spesifik untuk kucing dengan spektrum tersebut sulit ditemukan. Kemudian, dokter hewan pun mempertimbangkan penggunaan antibiotik yang sesuai untuk kucing, seperti antibiotik manusia yang telah terdaftar untuk manusia dengan dosis yang sudah ada pada referensi veteriner dalam literatur internasional. Namun, penggunaan ini termasuk ke jenis di luar label dan spesies. Peran farmasis di farmasi veteriner. Yang pertama, penyusunan sediaan atau formulasi, yaitu berperan untuk merancang dan menyiapkan sediaan tepat guna. Misalnya, suspensi oral, larutan transdermal gel, dosis khusus untuk hewan kecil atau larutan untuk hewan besar. Menyesuaikan bentuk sediaan atau dosis ketika formulasi komersial tidak tersedia untuk spesies atau ukuran tertentu. Memastikan kompatibilitas eksipien dan stabilitas serta mematuhi aturan regulasi khusus compounding veteriner. Yang kedua, pemberian resep veteriner, yaitu berperan untuk memverifikasi resep veteriner, kecocokan dosis, frekuensi, interaksi obat-obat hewan atau antar spesies. Menyiapkan label dan instruksi penggunaan untuk pemilik hewan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan perizinan. Hanya resep sah dari dokter hewan yang memenuhi syarat. Farmasis juga berperan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan dispensasi, misalnya dosis obat manusia yang berbahaya untuk hewan. Yang ketiga, pemeriksaan mutu, yaitu memastikan mutu sediaan baik farmasi komersial maupun sediaan hasil compounding melalui pengecekan sumber bahan, batch records, penyimpanan tepat atau kelembapan, dan kepatuhan terhadap standar regulator, misalnya GMP untuk obat veteriner. Farmasis industri atau QA memegang peran penting dalam penilaian kualitas sebelum obat edar. Yang keempat, edukasi pemilik hewan, yaitu menjelaskan indikasi cara pemberian. Misalnya, pemberian tablet kepada kucing, efek samping yang harus diwaspadai, interaksi obat, durasi pengobatan, dan langkah pencegahan. Contohnya, obat manusia yang toksik untuk hewan. Edukasi juga mencakup penggunaan alat, penyimpanan di rumah, serta pembuangan obat sisa. Yang kelima, ada kolaborasi dengan dokter hewan. Itu berperan sebagai konsultan farmakoterapi untuk dokter hewan. Pilihan obat, dosis khusus, modifikasi sediaan, membantu interpretasi data farmakokinetik antar spesies, serta bekerja sama dalam kebijakan penggunaan antibiotik dan stewardship. Kolaborasi juga penting pada kasus zoonosis, obat luar label, dan investigasi efek samping. Yang keenam, pharmacovigilance atau pelaporan dan pemantauan efek samping pada hewan, yaitu deteksi pencatatan pelaporan adverse drug reaction pada hewan ke sistem nasional otoritas, misalnya VICH atau negara setempat.
Kemudian terdapat dalil nakli yang relevan dengan farmasi veteriner ini, di mana pada surat Al-An'am ayat 38, relevansi dalam farmasi veteriner ini tuh adalah hewan ini adalah makhluk yang juga memiliki hak untuk sehat dan dirawat dengan baik. Penggunaan obatnya pada hewan itu harus aman, tepat dosis, dan tidak menyiksa. Kemudian terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 172, di mana relevansinya dengan farmasi veteriner adalah dalam farmasi veteriner ini dilarang penggunaan bahan seperti contohnya adalah babi, darah, dan bangkai kecuali dalam keadaan darurat dan tidak ada alternatif lain. Hal ini juga berlaku bagi hewan pangan hewan yang daging atau susunya itu dikonsumsi oleh manusia. Kemudian terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita disiksa karena mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Ia masuk neraka karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana relevansinya dengan farmasi veteriner ini adalah dalam praktik farmasi veteriner, termasuk penelitian hewan ujinya. Ketika penggunaan hewan percobaan harus diperhatikan, tidak boleh menyiksa dan mengabaikan atau menggunakan hewan tanpa tujuan ilmiah yang jelas dan bermanfaat. Kemudian terdapat hadis tentang ihsan atau berbuat baik. Sesungguhnya Allah telah menciptakan ihsan atau kebaikan atas kebaikan sesuatu. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Relevansinya dengan farmasi veteriner ini adalah prinsip ihsan ini berlaku pada pemberian obat, vaksinasi, dan juga prosedur medis pada hewan. Farmasis veteriner ini tuh wajib memperlakukan hewan dengan cara yang etis dan juga manusiawi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.